Semangat ya. Ada ini ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Silakan Mas dipimpin berdoa teman-teman. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita buat doa. Selesai. Oke, sebelum lanjut ada pepatah ya yang menyatakan tak kenal maka apa? Taruh. Tak kenal maka nama saya Putri Kartika Sari. Kemudian saya beralamat di Sandaan. Ada yang dari Sandaan? Atau ada yang dari Sandaan? Yang semua dari ini ya, dari mahasiswa PPG UNJ. Kemudian saya ingin berkenalan dengan kalian juga nih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Iqbal, Garel, Abel. Iqbal. Kenapa Iqbal? Gak tahu. Saling berganti ya. Iqbal sama Kita Gaib. doakan ya supaya cepat sembuh ya. Oke, yang pertama Abel, siapa Abel? Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apa? Daur biokimia. Daur biokimia itu terdiri dari berapa kata? Ya, betul ya, juga. Bio sama kimia. Kalau bio itu apa ya? Biologi. Bio itu berarti sesuatu yang itu kan, berarti nanti dia ada komponen apa di dalamnya? Biotik. Nah, contohnya apa? Berarti makhluk hidup ya, berarti ada hewan, ada tumbuhan sama manusia. Nah, kemudian kalau geo itu apa? Ya, geologi. Contohnya berarti komponen abiotik, yaitu batuan, ya tanah, terus fosil juga ya. Nah, kemudian kalau yang kimia, unsur senyawa ya, berarti dia itu adalah unsur-unsur yang nanti bergerak melalui siklus dalam daur biokimia. Oke, sebelum mulai kalian simak dulu video ya, jadi kalian pahami dan perhatikan. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar untuk hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai daur biokimia. Apa sih daur biokimia itu? Mari kita simak penjelasannya. Daur biokimia merupakan unsur senyawa kimia yang berlangsung terus-menerus yang berasal dari komponen abiotik menuju komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik dengan medium penyaluran mikroorganisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Pernahkah kalian melihat gunung meletus? Gunung meletus itu mengeluarkan erupsi. Erupsi atau api vulkanik yang keluar saat gunung meletus terkandung sejumlah zat loh, antara lain sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, karbon dioksida atau CO2, dan lain-lain. Ternyata selain gunung meletus ada contoh lain loh,
yaitu aktivitas manusia seperti asap yang berasal dari pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, di mana sumbernya berasal dari proses daur biokimia loh, di mana proses ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, hasil unsur zat dari gunung meletus, kendaraan bermotor, asap pabrik berguna bagi tumbuhan loh untuk fotosintesis. Tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara, kemudian dimasak dengan bantuan cahaya matahari. Hasil fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat penting bagi makhluk hidup. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas manusia dan hewan, sedangkan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk sumber makanan makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup bernafas akan mengeluarkan karbon dioksida yang kembali ke udara. Jika makhluk hidup mati, akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur dan bakteri. Sehingga dalam jutaan tahun lamanya, fosil makhluk hidup akan digunakan untuk membuat bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, yang digunakan aktivitas manusia seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, di mana unsur zat tersebut kembali ke udara. Ya, setelah kalian melihat video ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Di video ini tadi ada apa aja sih? Daur biokimia. Ya, terus ada apa lagi? Daur biokimia. Apa? Gunung meletus. Ya, berarti kalau gunung meletus itu mengeluarkan apa? Ya, mengeluarkan karbon. Nah, karbon ini bentuknya dalam CO2, karbon dioksida ya. Kemudian selain gunung meletus tadi ada apa lagi? Pabrik, terus Manusia. ya kendaraan bermotor ya. Nah itu dia itu mengeluarkan karbon dioksida yang dapat digunakan siapa? Tumbuhan. Nah kalau karbon dioksida itu dia termasuk apa sih, komponen biotik atau abiotik? Karbon dioksida abiotik atau biotik? Kimia. Abiotik ya, jadi abiotik itu kan yang tidak hidup. Nah misalnya kayak CO2. Nah kemudian CO2 tadi kan digunakan oleh tumbuhan itu biotik atau abiotik? Biotik. Nah di situ berarti terjadi perpindahan unsur kimia dari abiotik ke biotik. Nah kemudian dia di situ di tumbuhan terjadi apa? Proses apa? Fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk manusia, hewan, pokoknya makhluk hidup ya. Nah itu berguna untuk bernapas. Kemudian kalau misalnya makhluk hidup itu mati, terus dia dikubur, benar ya, dikubur. Terus habis itu kalau dikubur itu diapain? Diurai sama dekomposer. Nah, kalau dalam jutaan tahun lalu lamanya, nanti lama kelamaan akan menjadi fosil. Jadi kalau udah diurai, lama kelamaan akan menjadi fosil. Nah fosil ini nanti dimanfaatkan sebagai bahan manusia. Contohnya nanti seperti batu bara, minyak bumi ya. Nah biasanya digunakan untuk apa lagi tuh minyak bumi dan batu bara? Ya bahan bakar seperti bensin, solar gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ya nanti pabrik juga ya. Nah itu kan dia prosesnya kembali ke atmosfer atau ke udara. Nah berarti dia itu termasuk salah satu dari daur biokimia. Jadi dia itu dari komponen abiotik kemudian balik lagi ke abiotik. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Nah pada kali ini tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mendiskusikan daur biokimia ya, sama nanti mampu menganalisis macam-macam daur biokimia melalui diskusi ya. Jadi nanti siap diskusi ya. Nah kita ulang sejenak ya, untuk pengertian daur biokimia tadi merupakan siklus perpindahan senyawa atau unsur kimia
dari faktor abiotik ke faktor biotik maupun sebaliknya. Nah, artinya sebaliknya di sini ya berarti dia balik lagi ke abiotiknya, gitu ya. Nah, kemudian fungsi daur biokimia ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan fungsinya? Kompor yang muncul-munculan. Ya, nanti yang ambil nilainya. Saya Ya, betul. menjaga kelestarian atau kelangsungan makhluk hidup di bumi. Fungsi daur biokimia. 1. Menjaga kelestarian menjaga kelestarian atau kelangsungan makhluk hidup di bumi. 2. Mengatur keseimbangan alam. Nah, di sini ada menjaga kelestarian kelangsungan makhluk hidup. Itu apa artinya, Mas? Oh, dia itu bisa melestarikan kelangsungan makhluk hidup. Kenapa dia kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu selain? Ada yang tahu? Apa? Ya, ini salah satunya ya. Nah, jadi dia itu menjaga kelestarian atau kelangsungan makhluk hidup di bumi karena dari daur biokimia itu materi yang didapatkan dari daur biokimia itu nanti dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, misalnya nanti ada seperti nitrogen, sulfur, fosfor itu ternyata makhluk hidup itu sangat membutuhkan itu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya kalau misalnya daur biokimia itu berhenti, kira-kira makhluk hidup gimana? Mati tidak mendapatkan kebutuhannya. Ya, berarti lama-lamaan akan mati ya. Nah, kemudian juga ekosistem akan punah, sehingga kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, ini makanya dia mengatur keseimbangan alam. Kalau nanti daur biokimia itu salah satunya daurnya berhenti atau terganggu, maka nanti keseimbangan alamnya akan terganggu. Sampai sini paham? Kemudian apa hubungannya jaring-jaring makanan terhadap daur biokimia? Jika makanan itu dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk aktivitas. Nah, makanan itu ternyata mengandung senyawa kimia, di mana energi dan senyawa kimia itu merupakan komponen abiotik yang penting bagi kehidupan. Coba dibaca siapa ini? Sekarang dia perempuan. Yang keras Sumber utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya matahari berubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Berarti apa hubungannya daur biokimia dengan jaring makanan? Di sini sumber utama itu adalah matahari. Matahari nanti energinya diubah oleh tumbuhan dengan cara fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan itu kan dia menghasilkan makanan. Nah, makanan itu nanti ada aliran energi di situ. Ya enggak? Kalau menghasilkan makanan itu kan mengandung energi. Sehingga energi itu nanti tumbuhan itu kalau dimakan oleh hewan, berarti nanti energinya akan
hewan itu. Ya, di sini namanya adalah piramida energi. Udah pernah dengar? Ya. Nah ya, berarti yang untuk produsen itu adalah tumbuhan. Tumbuhan, tidak semua pasti ya, tapi tumbuhan. Nah, jadi dia itu mendapatkan energi paling besar, paling banyak. Sehingga nanti kalau si itu padi itu misalnya tumbuhan itu dimakan oleh hewan atau konsumen satu ya, yang jelas konsumen satu dia herbivora, memakan tumbuhan ya. Nah nanti ternyata itu tidak 100% yang energi yang didapatkan, tapi hanya 10%. Nah untuk yang 90%-nya kemana? Yo, yang 90%-nya kemana? Di kena pajak. Kan yang di yang hewan kan hanya 10% saja tuh energinya. Nah kalau 90%-nya gimana? Pemerintah. Tumbuhan. Ke udara. Nah selain dipakai oleh tumbuhan, dia ke udara, benar ya? Dia ke atmosfer. Nah, contohnya itu misalnya saat kita respirasi, itu kan mengeluarkan apa? CO. Nah, itu juga termasuk ada energi di situ. Jadi dia kembali ke atmosfer. Dan juga begitu selanjutnya, kalau misal konsumen 2 makan konsumen 1, berarti nanti aliran energinya kan berpindah hanya 10% saja sampai ke konsumen puncak. Nah, konsumen puncak nanti kira-kira aliran energinya kalau konsumen puncak udah mati, dia akan terus atau enggak? Pengurangan. Ya, berarti kan dia mengurai, mati. Berarti aliran energinya berhenti atau masih berlanjut? Berlanjut. Kenapa kok masih berlanjut? Tidak ke tanah. Jadi sederhana. Kembali ke awal. Kembali ke alam. Apa? Dimakan pengurangan. Orang. Makan orang? Oh, orang. Tidak ya. Jadi dia siklusnya cuma sampai namanya kan piramida. Jadi kalau udah mati berarti udah selesai energinya. Lanjut macam daun-daun kimia itu ada 2 ya. Ada edafik dan atmosferik. Kalau edafik itu apa? Unsur kimianya tidak pernah membentuk gas di udara. Berarti nanti dalam daunnya, dalam siklusnya itu tidak ada unsur gas. Berarti tidak ada di atmosfer siklusnya nanti ya. Tapi kalau yang kedua, atmosferik itu unsur kimianya nanti membentuk fase gas. Berarti dia nanti siklusnya ada di atmosfer juga. Nah, di sini kita lihat komposisi tubuh manusia. Ternyata komposisi tubuh manusia itu dia sangat membutuhkan nitrogen, hidrogen, karbon dan oksigen. Di mana unsur ini nanti bisa didapatkan melalui daur biokimia. Begitu ya? Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih terbentuknya mereka ini? Unsur ini nanti terbentuknya nitrogen itu gimana ya? Nah, nanti kalian diskusi ya tahapan-tahapannya, siklusnya. Nah, ini tadi yang edafik itu ada fosfor ya. Kalau yang atmosferik itu ada karbon, nitrogen dan juga sulfur. Berarti ada berapa macam siklus? 4. Nanti karbon itu nanti sama dengan oksigen karena mereka berhubungan. Nah, ini silakan LKPD-nya diakses. Ya, diskusi ya. Pembayaran. Berarti hiji berarti. Itu nanti Ya. Taufik di ini ya, daun karbon. Jadi kalau mau nanti
Ini ya, yang saya jelaskan. Soalnya ini nanti kalian membacakan aja, nanti mereka kelompok yang lain datang ke sini. Nah, kalian jelaskan kalian aja. Misalnya kalian tentang soal itu yang ini loh. Paham? Satu orang ya. Secara ini aja. Ini ada di bawahnya ini buat aja. Ada di di situ di LKPD-nya itu kan ada link. Kalian klik aja buat referensi kalian. Salah satunya di situ. Si Bapak itu tenang ya. Ayo kita tidur apa? Menghasilkan amonium dari amoni. Dari nitrit menghasilkan nitrat. Proses nitrat itu terjadi dua tahap. Tahap pertama asimilasi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Tahap kedua denitrifikasi. Stay away. Jadi kalian bisa Siklus nitrogen atau daur nitrogen itu iya. Nah, ini ya kelihatan ya. Jadi di daur nitrogen itu ada komponen biotik dan abiotiknya yang terlibat pada siklus atau daur nitrogennya. Ya begitu ya anak-anak. Ya jadi menjadi amonia. Perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Gampang banget kan? Nah, yang kedua ini agak panjang, tapi saya coba ringkas. Yang kedua itu ada nitrifikasi. Itu tuh cuma proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen. Fotolitosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya.
Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfor dan mineral lainnya. Kemudian fosfor akan dan industri besi. Kemudian kalau fosfor Ditaruh bawahnya malah jatuh gitu. Gini loh. Asam amino dari senyaman nitrogen anorganik. Misalnya. Amonifikasi itu tuh limbah-limbah organik seperti tanaman. Amonifikasi adalah limbah-limbah organik seperti sisa-sisa tanaman, ya atau tanaman yang kedua itu yang kembali ke kelompok asalnya. Sekian dari saya, anak-anak. Mohon maaf. Dari tadi kan ini ya langsung. Udah jelas belum? Sudah ya? Ya, yuk. Yang didapatkan dari kelompok lain itu dituliskan di LKPD-nya. Yang ngetik bisa gantian, Mas Kian. Kalau sudah lengkap, teman-teman ditulis Iya. Kamu masuk sekarang enggak? Kayak ditutup orang masuk. Nah, kok pernah di penanganan masih pulang pernah bikin mana? Ya. Anak-anak Nah, itu prosesnya. Silakan di scan. Prosesnya
Sampai fosfor ya. Penting. Kalau ada yang nggak bisa spare, nanti silakan di-share. Yang penting teman-teman karena ini buat penilaian. Waktunya sampai ini ya, sekolah ya. Nanti jam setengah 4. Ya. Ayo kita simpulkan tadi. Oke, kita simpulkan ya. Daur biokimia itu apa tadi? Perpindahan senyawa abiotik menuju senyawa biotik dan kembali lagi ke senyawa abiotik. Kemudian ada berapa jenis tadi? 2, edapik dan atmosferik. Nah, terus macamnya ada berapa? 4, ya kan? Ada apa aja? Siklus hidrogen, terus karbon, fosfor, sama sulfur. Itu namanya. Maaf ya. Jadi saya akhiri dari saya terima kasih atas